kita mulai dengan akun 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi ini adalah yang masuk ke kolom rugi laba. Setelah kita pindahkan neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom rugi laba dan neraca, kita hitung totalnya, total dari rugi laba dan neraca. Selalu ada selisih. Nah, selisih ini nanti yang disebut laba atau rugi. Jika posisi kredit di laba rugi ini debit, jika posisi kredit di rugi laba lebih besar, maka ini disebut laba. Selisih antara rugi laba dan neraca harus sama. Jadi kalau di sini adalah selisihnya adalah Rp4.840.990, maka di neraca pun juga harus sama. Jika di rugi laba selisihnya kita letakkan di debit, maka di neraca harus di kredit. Kebalikannya, kalau di rugi laba kredit, maka di neraca harusnya di debit dan dengan angka yang sama. Saldo ini harus sama antara debit dan kredit. Neraca juga demikian, debit dan kredit harus balance. Jika sudah balance, apa yang kita masukkan ke dalam neraca lajur, maka kita susun laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang kita susun cukup berdasarkan dari kelompok 4, 5, 6 sampai dengan 8 dan 9. Jadi kuncinya adalah kita cukup memperhatikan kolom laba rugi ini yang saya blok ini, cukup memperhatikan ini. Jadi nanti akun-akun yang ada di kolom laba rugi ini nanti yang akan kita catat di laporan laba rugi. Jadi seperti ini, penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan. Karena tadi masih ada biaya overhead pabrik, maka BOP akan menambah harga pokok penjualan. HPP akan mengurangi penjualan, disebut laba kotor. Kemudian kita hitung beban-beban operasionalnya. Laba kotor dikurangi jumlah beban-beban, disebut laba kotor operasional. Kemudian ada pendapatan dan beban di luar operasional. Jadi ada pendapatan bunga, pendapatan lain-lain, dan dikurangi dengan beban administrasi bank. Jadi ini jangan lupa, ini dikurangi pakai tanda minus. Jumlah dari laba di luar operasional kita tambahkan dengan laba kotor operasional. Ini kita sebut laba bersih sebelum pajak. Karena di soal ini kita tidak menghitung pajak, maka dengan laba bersih adalah Rp4.840.990. Ini harus sama seperti selisih yang sudah kita hitung di neraca lajur. Harus sama. Kalau tidak sama, berarti silakan dicek lagi. Mungkin ada terjadi salah input atau salah hitung di kalkulator kalian. Harus sama. Kemudian kita susun laporan ekuitas, perubahan ekuitas. Ada modal awal wawan. Ini kita ambil per tanggal 1 Desember 2018, modal awal, ditambah laba bersih yang sudah kita hitung barusan, kemudian dikurangi prive wawan. Jadi ini sebagai pengurang prive. Masih ada laba sebesar 4.110.990. Jadi modal awal ditambah penambahan modal sama dengan modal akhir wawan. Kemudian kita susun laporan perubahan posisi keuangan. Jadi yang ada di neraca lajur tadi kelompok 1 sampai dengan 3, angka-angka inilah yang akan masuk, akun-akun ini yang akan masuk ke dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini hasilnya. Jadi kita susun semuanya di laporan perubahan posisi keuangan. Yang perlu diperhatikan adalah untuk ekuitas, karena kita sudah menghitung perubahan ekuitas, maka ekuitas wawan yang masuk ke dalam laporan perubahan posisi keuangan adalah
modal akhir Wawan. Jadi sesuai dengan ekuitas yang sudah kita hitung sebelumnya, 291 juta sekian. Dan harus balance antara total aktiva dan total pasiva. Selanjutnya kita susun cash flow. Cash flow untuk memudahkan kita gunakan metode langsung aja. Jadi ada penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas. Dari mana angka-angka ini dapat kita temukan? Ini bisa kita temukan pada rekapitulasi jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, juga dari petty cash. Ini bisa kita dapatkan dari sana. Secara mudah kita kelompokkan saja penerimaan kasnya, total penerimaan kas dikurangi jumlah pengeluaran kas, kemudian ada jika terjadi saldo lebih maka ini disebut kenaikan kas. Kita tambahkan dengan saldo awal kas, jadi ini kas dan kas di tangan, kemudian kita jumlahkan maka hasil akhirnya harus sama dengan kas di bank dan kas di tangan. Total antara kas di bank dan kas di tangan 25 juta sekian. Ini harus sama. Selanjutnya kita susun closing journal atau jurnal penutupan. Bagaimana cara menyusun closing journal? Kita dapat berpedoman pada neraca lajur tadi. Jadi akun-akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi ini adalah akun-akun yang akan kita tutup